28 September 2022. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembantu penghulu 8 orang. Secara keseluruhan yang kami undang berdasarkan petunjuk dari Bapak Kepala Kantor sebanyak 32 orang. Alhamdulillah ada yang berhalangan tidak bisa mengikuti acara ini, tapi kami akan meresum atau mencatat terkait dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kita tindak lanjuti 2021, di mana pemerintah telah menetapkan yaitu sebanyak 106 se-Indonesia pada tahun 2021 dan sebanyak 6 se-Jawa Timur. Untuk tahun 2021 ini Kabupaten Sumeneb hanya mendapatkan 1, yaitu Kecamatan Kota, KUA Kecamatan Kota Sumeneb. Untuk tahun 2022, alhamdulillah pemerintah telah menetapkan KUA revitalisasi sebanyak 400 seluruh Indonesia dan se-Jawa Timur ada 49. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sumeneb se-Jawa Timur bisa dikatakan terbanyak mendapat 3 KUA, yang lainnya 1, 2, yang Sumeneb alhamdulillah mendapat 3 KUA sebagai KUA revitalisasi. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2002 ini diantaranya adalah Kecamatan KUA Kecamatan Serongki. Jadi ini berdasarkan SK Dirjen Bina Islam nomor 320 tahun 2022 tanggal pada bulan Maret kemarin, resmi KUA Serongki ini ditetapkan sebagai KUA revitalisasi atau revitalisasi KUA. Dan yang kedua adalah KUA Kecamatan Gulu-Gulu. Terus satu lagi KUA Kecamatan Bungke. Ini untuk tahun 2022. Karena tidak mudah untuk mendapatkan SK KUA sebagai penetapan revitalisasi, itu ada persyaratan, diantaranya harus bangunannya dibangun dengan dana SBSN seperti hal ini. Ini adalah dana SBSN untuk KUA. Oleh karenanya persyaratan yang lain juga harus lengkap. Ada penghulu, penyuluhnya, dan juga kepala KUA-nya. Ini harus dilengkapi di KUA revitalisasi ini. Sehingga nantinya dengan adanya program ini, mari kita kawal, mari kita betul-betul ada nilai lebih daripada KUA non revitalisasi. Mungkin nanti akan dijabarkan atau dijelaskan oleh Bapak pimpinan kita tentang bagaimana pelayanan pengelolaan KUA yang sudah termasuk KUA revitalisasi. Sebab kalau masih sama dengan KUA non revitalisasi berarti tidak sukses, gitu kan. Seperti halnya juga penyuluh baik PNS maupun non PNS. Untuk sementara penyuluh yang PNS masih sakit ya. Ya, karena di Serongki ini lengkap sebenarnya penyuluh PNS karena beliaunya Ibu Isya ini sakit. Ya, mari kita doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyuluh non PNS ini yang terdiri dari 8 personil atau 8 orang. Hadir semua Bapak ya? Ada yang tidak hadir? 2 orang. Siapa itu? Ali Sudari, Pak Wasid. Tidak, sekedar tahu saja gitu. Ini sebagai biar kita tahu gitu. Sudah ada cara seperti ini, cara dinas, malah masih tidak hadir gitu. Ini sebagai catatan bagi kami. Terima kasih atas informasinya. Bagaimanapun juga penyuluh ini adalah atasan langsungnya sekarang sesuai dengan jenis yang terbaru. Mungkin Bapak penyuluh sudah punya semua ya,
sudah kami share di grup penyuluh, di grup kepala KUA, bahwa atasan langsung dari penyuluh non PNS adalah kepala KUA, adalah KUA setempat. Sementara Bimas ini sebagai pembina. Untuk koordinator penyuluh adalah penyuluh PNS. Ini perlu diketahui. Jadi ada perubahan. Jadi segala sesuatunya yang terkait dengan kepenyuluhan, terkait dengan pembinaan dan lain-lainnya, ini adalah yang mengatur nanti adalah kepala KUA setempat. Kalau dulu tidak, jadi langsung penyuluh langsung ke Bimas Islam. Tapi untuk tahun ini, untuk dalam Duknis yang sekarang ini sudah berubah. Jadi bagaimanapun juga koordinasi apapun yang menjadi kebijakan bersama di KUA setempat ini mari kita laksanakan seperti itu. Dan alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bapak Kiai Haji Heroni Hidayat ini, alhamdulillah bisa dikatakan untuk sementara sampai saat ini KUA se-Kabupaten Sumeneb sudah tidak ada lagi surat cinta kepada kantor Kementerian Agama, khususnya ke seksi Bimas. Sudah tidak ada. Berarti kalau sudah tidak ada pengaduan, permasalahan, berarti bisa dikatakan KUA sudah kondusif. Alhamdulillah. Kekondusifan itu harus dimulai dari internal KUA sendiri. Yang hanya terdiri dari penyuluh, staf, penghulu, pengawas, yang pokoknya yang ada stakeholder yang ada di KUA Semanggi ini sudah bisa dikatakan kondusif, aman. Sebab ketika ada pengaduan kepada kami, kalau kami tidak tindak lanjutin maka kami akan keliru. Tetapi alhamdulillah dengan tidak ada pengaduan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam selaku pimpinan kepala di kantor KUA Semanggi ini dan juga para penyuluh, pengawas dan sebagainya yang telah hari ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pelayanan utamanya, apalagi nanti KUA ini sebagai KUA revitalisasi, harus pelayanan yang harus diutamakan, harus ada nilai lebih. Kata Pak Pimpinan itu harus kualitas layanan harus ada nilai lebihnya dari pada KUA yang non revitalisasi. Karena bagaimanapun juga kalau sudah ditetapkan sebagai KUA revitalisasi, ini adalah KUA ini sebagai pusat layanan keagamaan. Kalau dulu hanya KUA ini terkenal dengan nikah dan lucu seperti itunya kan di masyarakat. Iya Pak Mutin nih. Bisa tak matur, ajak bahasa Indonesia bisa Pak? Bisa Pak. Cak matur tak nak bagi. Oke. Jadi kalau mau dimin KUA hanya terkenal kalau bernikah berlucu, semakin sudah layanan beda. Terutama Pak Mutin yang ada di tingkat desa. Karena dari Pak Mutin melaporkan ke KUA. Pak Mutin sekarang banyak perkembangan tentang hal pernikahan. Oning pun perubahan di undang-undang pernikahan. Nomor senapa? Nah, Norekto. Penyuluh juga harus tahu perubahan itu. 16. Kalau dulu nomor 1 tahun 74. Semakin coba menjadi 16. Nomor 16 tahun 2019. Pinter itu setakawa tak tahu. Bada laku sudah malam ya dia lembain. Alhamdulillah. Usia Pak Ano, siapa? Ali Sudahri. Ali Sudahri. Ngerti Pak Sudahri? Lagi Sudahri. Sampian pun burung masuk catatan Pak Sudahri. Kira-kira. Oh ini usia nikah? 19 tahun. Dah? 19 tahun. Sebelum Pak? 16. Alhamdulillah. Seperti Mutin tidak tahu kan? Karena bagaimanapun juga di desa bermamutin. Jadi. Nah, alhamdulillah perkembangan angka perkawinan atau pencatatan nikah yang di bawah umur dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan, mengalami peningkatan, berarti tak sukses kan gitu.
2020 sekian orang, 300 berapa gitu kan. Sampai tahun 2002 ini hanya tercatat 101 se-Kabupaten Sumeneb. Dan di Kabupaten Sumeneb yang terbanyak itu adalah Kecamatan Kangayan. Ya Semanggi juga ada, cuma tidak begitu banyak seperti di KUA Kecamatan. Ini berarti server BKN itu kan satu komputer atau satu hosting ya kalau dalam internet itu, yang harus menampung sekian banyak data pegawai. Jangankan mesin Pak, kita saja misalnya di waktu yang bersamaan sekolah ada 4 guru, satunya ngajar matematika, satunya IPA, satunya agama, satunya IPS misalnya, ngajar di waktu yang bersamaan dan harus kita terima semua, kan tidak mungkin gitu. Jadi terbatas juga. Jadi mungkin sekarang servernya sedang plengen ini. Ya, mudah-mudahan segera nemu botrek diminum sehingga kemudian sembuh lagi. Sampai saat ini masih terus diusahakan. Ada yang berspekulasi, ada yang WA ke saya, jangan-jangan karena tidak ngasih uang ke UP. Kalau ketahuan ngasih uang saya coret Pak. Bener, gak usah seperti itu. Jadi kita semua melaksanakan tugas membantu teman-teman PTT bagaimana bisa memperbaiki statusnya, memperjelas statusnya. Kalau sampai ada permainan-permainan seperti itu, bene ayalem, bukan malah dipermudah, tetapi saya coret. Berarti komitmen untuk jujur sudah tidak ada. Dan ini masih belum pantas, masih belum beruntung untuk bisa menjadi keluarga besar kami di Kementerian Agama. Paham ya? Bukan sok suci sih, mak gawat Pak Kepala, bukan. Harusnya yang kalau misalnya ada yang tasakuran, ada yang ngasih uang, pejabat-pejabat, harusnya yang ngasih uang ke UP itu saya, Pak Kasih, ini harusnya. Bukan teman-teman yang gajinya hanya sekian itu, lopot itu. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak usah panik, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti ini pasti akan teratasi. Karena kita tidak sendirian, bukan hanya Kabupaten Sumeneb, hampir seluruh kabupaten se-Indonesia itu sedang mengalami kesulitan saat ini. Karena memang berbarengan tadi itu, sehingga server terbatas. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Pak Kasih Bimas tadi, bahwa Kecamatan Saronggi ini termasuk kecamatan revitalisasi atau calon ya biasanya. Apa sudah revitalisasi? Calon sih ya. Ya, calon revitalisasi yang mulai harus berbenah diri. Revitalisasi itu, re itu artinya kembali, vital itu artinya penting, sasi itu proses. Jadi aslinya KUA itu adalah institusi yang pegang peranan sangat penting. Kalau tidak ada KUA Pak, Bapak Ibu, tidak mungkin ada orang melahirkan. Atau kalau melahirkan anaknya statusnya nggak jelas. Karena ada KUA ini maka kemudian banyak pernikahan-pernikahan yang alhamdulillah legal, baik secara syariat ataupun secara hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak ada KUA, wakaf tidak jalan. Kalau tidak ada KUA, kegiatan-kegiatan keagamaan akan sulit berkembang. Jadi pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita mempunyai arti yang sangat penting dan kedudukan yang cukup strategis di Kecamatan Saronggi. Nah, arti penting ini kita coba untuk dikembalikan lagi. Selama ini betul apa yang dikatakan Pak Kasih Bimas tadi, selama ini KUA kan terkenal hanya tukang mekabin saja kan ya. Jadi ketika ketemu dengan orang KUA, benyak oleh berkat kan gitu. Jadi yang terbayang hanya perkawinan. Bagaimana wakaf, bagaimana konsultasi keagamaan, bagaimana layanan arah kiblat dan layanan-layanan yang lain seolah-olah tidak tampak. Yang tampak hanya perkawinan. Padahal sebetulnya tidak. Sekali lagi, layanan KUA ini adalah layanan keagamaan. Selama agama itu masih ada, KUA tetap masih ada. Bukan hanya perkawinan, tapi banyak hal yang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai insan KUA itu harus
bisa berbenah diri, mengembangkan potensi, mengembangkan kualitas. Harus lebih baik gitu. Harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu kesannya KUA, Bapak Ibu sekalian, kan kantor setak pateniat kan begitu ya. Korpon bede kadang hanya hamdan yuafina ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wat tuqa wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad dhair. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.